Beberapa minggu yang lalu, saya pernah membahas tentang usulan untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi 2 sampai 3 tahun sebagai usulan yang bisa dihormati dalam masyarakat demokrasi, tetapi bahwa usulan itu menjadi inkonstitusional kalau dilakukan oleh justru penguasa. Ya, kita syukuri bahwa akhirnya penguasa tidak mengajukan bahkan memberhentikan semua wacana yang terkait dengan perpanjangan periode. Namun, usulan untuk memberhentikan Gibran sampai saat ini itu terus berlanjut. Dan para intelektual publik itu terus-menerus menyuarakan, bahkan menggerakkan, dan nampaknya memang serius mereka mau mempengaruhi wacana publik dengan aspirasi mereka untuk melengsarkan Gibran. Ya. Memang kita itu seharusnya sering piknik. Piknik itu diperlukan untuk apa? Untuk kita melihat masyarakat lain, kelompok lain, yang dengan melihat realitas kenyataan di sana, fakta dan data di sana, kita dapat membanding-bandingkan dengan diri kita, dengan masyarakat kita, dengan realitas yang kita punya. Sebenarnya ya kita dapat memahami ya apa yang terjadi di dalam masyarakat kita itu sesuatu yang juga terjadi di luar sana. Akhirnya kita dengan cara mengkomparasikan seperti ini, kita bisa membuat analisa-analisa yang lebih bijaksana. Ya. Contohnya itu tadi pemakzulan Gibran tadi. Gibran itu muncul dari sistem demokratis yang dihasilkan dari pemilu atau Pilpres 2024 yang sudah kita laksanakan dan menghasilkan Gibran. Saya kira itu harus dihormati. Ya. Seperti halnya juga orang Amerika. Ya. Siapa sih yang tidak menganggap Donald Trump itu sebagai orang gila, yang rasis, seksis, pernah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Amerika. Tetapi bagaimanapun dia sudah terpilih, bayangkan. Kalau kita katakan bahwa Indonesia itu dikuasai oligarki, apa yang lebih nyata dari apa yang terjadi di Amerika, negara kampionnya demokrasi. Ya, oligarki sendiri, Donald Trump, oligarkinya sendiri itu berkuasa. Kalau di Indonesia konon katanya pemerintah dipengaruhi oleh oligarki. Di Amerika oligarkinya sendiri itu yang menguasai negara. Dan masyarakat fine-fine saja. Coba, apakah Donald Trump itu lebih baik dari Gibran? Saya pikirkan, apa hebatnya Donald Trump dari Gibran? Ya, dia itu, oke lah, seksis, rasis, ya jelas oligarki ya, dan kapitalis murni, dan juga pernah berlangganan prostitut porno ya. Tentu dalam kacamata orang Indonesia Gibran lebih baik ya, lebih baik. Dan dalam kacamata Amerika pun orang Amerika banyak menganggap Trump itu orang gila. Tetapi mereka menghormati bahwa Trump itu terpilih secara demokratis, pilihan demokrasi masyarakat. Dan sebenarnya kan Gibran itu juga terpilih secara demokratis. Dia melewati tahapan Pilpres itu. Walaupun ada ketidakbiasaan dalam penentuan sosok Gibran sebagai wapres, tetapi itu semua telah melewati mekanisme yang sudah diatur dalam sistem demokrasi Indonesia. Ya. Dikatakan memang bukan Gibrannya melanggar etik, tetapi pemutusan, acaranya itu ya, persidangannya yang
yang melanggar etis, di mana pamannya Gibran, Usman, itu menjadi salah satu dari 9 hakim yang memutuskan. Ya, ada 9 hakim dan 5 dari 9 ini memutuskan membolehkan mereka yang di bawah umur 40 tahun tetapi pernah mendapatkan menjabat jabatan pemerintah daerah, dibolehkan, kepala daerah dibolehkan untuk menjadi wapres. Jadi keputusannya itu. Nah, telah diputuskan oleh MK pelanggarannya bukan pada Gibrannya tetapi pada persidangannya, dan kemudian diputuskan oleh MK bahwa hasil dari persidangan itu tidak bisa dibatalkan. Sudah, jadi itu memang itu adalah mekanisme demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia dan kita harus menghormatinya, tidak kemudian mengutak-atik dari nol lagi, ya. Bahwa Gibran adalah hasil Pilpres menjadi paket dengan Prabowo menjadi wakil presiden, itu adalah fakta yang harus dihormati, itu bagian dari kerja demokrasi di Indonesia. Ya, di Amerika bayangkan Trump yang benar-benar dia adalah seorang oligarkis, ya, kapitalis, kemudian seksis, rasis, dan segala norma-norma yang ditabraknya yang dianggap oleh orang Amerika gila, tetapi orang Amerika tidak sampai menuduh pada sistem demokrasi yang mereka pilih itu sebagai sistem gila yang harus dirubah. Mereka pada kesimpulan begitu. Dan saya kira apa yang terjadi di Indonesia itu adalah sosok yang menjadi wapres atau sosok dari hasil demokrasi, ya, yang tentu dalam kacamata kebanyakan ukuran masyarakat Indonesia jelas lebih baik daripada Donald Trump. Donald Trump dihormati, kenapa kita tidak bisa menghormati Gibran, saudara? Kenapa bisa begitu? Karena masyarakat percaya dengan demokrasi. Sistem demokrasi ini harus dihormati. Apa sistem demokrasi itu? Ya, salah satunya ya adalah kita mengikuti hukum yang berlaku. Ya. Kalau kita tidak setuju, kita tidak suka dengan Donald Trump, kita tidak setuju dengan kebijakannya, nanti kita tunggu waktu Pilpres lagi. Ya. Masyarakat Amerika akan menunggu Pilpres. Ya. 4 tahun lagi mereka akan menentukan suara untuk menghukum kalau memang tidak setuju dengan Donald Trump. Semua masyarakat Amerika mayoritas tentu tidak akan memilih Donald Trump lagi. Sebaliknya kalau masyarakat Amerika kuat dan setuju untuk meneruskan program-program Donald Trump, mereka tentu akan memilih Donald Trump lagi. Jadi masyarakat sudah memilih Donald Trump, mereka percaya demokrasi, mereka lebih menghargai sistemnya, ya. Sistem demokrasi ini harus berjalan, jangan di tengah-tengah jalan kemudian dimakzulkan, jangan gara-gara kita berbeda pendapat kemudian kita kacaukan. Kan sama saja dengan pertandingan sepak bola, kan? Pertandingan sepak bola sudah disiapkan selama 90 menit. 90 menit inilah yang menentukan, ya, apapun yang terjadi sana. Mungkin ada wasit kelihatan curang, mungkin ada pemain yang kelihatan nakal, mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak ketahuan. Tetapi bahwa permainan ini berlanjut 90 menit dan siapa yang menang itulah hasilnya. Tapi bahwa 9 menit harus diselesaikan, 90 menit harus diselesaikan. Nah, sama saja tadi di Amerika, ya, 4 tahun mereka harus menyelesaikan. Biarkan kita tunggu, sabar 4 tahun menunggu, kita akan, kalau tidak setuju, kita akan hukum itu Donald Trump dengan memilih presiden yang baru, ya. Sama saja juga yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara. 5 tahun kita menunggu, kalau Anda tidak setuju, Anda tidak suka dengan Gibran, ya tunggu 5 tahun lagi, saudara-saudara, ya, bahwa 5 tahun lagi akan terjadi Pilpres dan disitulah tempat Anda untuk menentukan suara Anda setuju atau tidak Gibran. Jangan sedikit-sedikit Anda menyatakan pelanggaran, si ini mengatakan itu tidak etis, ini itu hanya alasan-alasan orang-orang yang tidak siap berdemokrasi, ya. Jadi kalau kita telah memilih demokrasi sebagai sistem politik negara kita,
maka kita harus menghormati sistem yang kita pilih itu sendiri. Ya, apa sistemnya? Kita bermain di atas aturan. Ya. Kalau aturan ini kita justru rusak lagi, maka bukan hanya keadaan demokrasi ini yang akan menurun kualitasnya, tetapi lebih pada menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri. Ya, jadi marilah saudara-saudara, kita sadar bahwa kita telah memilih demokrasi, maka apapun yang dihasilkan dari sistem demokrasi yang sudah dilaksanakan, pilpres, pemilu, kita harus hormati. Mungkin kita tidak senang, mungkin tidak suka dengan siapa yang menang hari ini, tetapi kita hormati hasilnya. Ya, kalau tidak senang, mari kita lihat ya apa hasilnya yang dipilih oleh masyarakat kebanyakan itu tidak sesuai dengan pilihan kita, dan bagaimana hasilnya, apakah dia kemudian bisa menjalankan amanat-amanat yang dititipkan oleh masyarakat dan juga amanat kita. 5 tahun itu waktu yang sebentar untuk bisa kita menunggu, dan kita akan pilih lagi siapa yang lebih baik, lebih tepat untuk Indonesia. Sekali lagi, jangan merusak hanya gara-gara kita tidak setuju dengan seseorang, tidak suka dengan seseorang, tetapi inilah ya hasil dari sistem demokrasi yang sudah kita pilih menjadi sistem di berpolitik kita. Terima kasih.